Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Hari ini kita akan bahas tentang rekrutmen berbasis assessment. Nah, selama ini mungkin kita telah mengenal proses selection atau rekrutmen berbasis umum atau berbasis tradisional. Hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang rekrutmen berbasis assessment. Kenapa kita butuh assessment? Karena pada konteksnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kita butuh data pada proses-proses nanti. Setiap orang yang masuk ke perusahaan, kita akan harus punya data pool tadi atau talent pool tadi. Nah, assessment di sini kita membutuhkan berbagai jenis tools. Salah satunya adalah tools psikologi atau interview dan lain sebagainya. Pentingnya apa? Pentingnya agar kita punya ukuran tadi. Nah, sering pada konteks assessment, pada proses pengukuran, pada konteks umum sering terjadi kesalahan atau kekeliruan pada alat ukurnya. Contoh misalnya ketika kita ibaratkan alat ukur ini ingin mengukur jarak, misalnya jarak dari Blok M ke Senayan. Apakah itu bisa dengan kilometer? Pastinya bisa. Apakah kita bisa ukur antara Senayan dan Blok M tadi dengan meter? Masih bisa. Tetapi sangat naif kalau kita memaksakan sebuah alat tes untuk pengukuran, mengukur jarak. Misalnya kita ibaratkan tadi seperti antara Blok M dan Senayan tadi kita ukur dengan kilogram, dan ini mustahil bisa kita mendapatkan hasil yang baik atau yang akurat. Dan ini masih sering terjadi pada proses-proses asesmen umum di lapangan. Dan ini adalah kritik yang perlu kita sampaikan agar jangan sampai proses asesmen ini merugikan dua pihak. Siapa aja? Yaitu perusahaan itu sendiri dan kandidat itu sendiri. Untuk itu, idealnya sebuah asesmen adalah sebuah pengukuran yang betul-betul objektif. Apa yang bisa kita ukur? Salah satunya adalah personality. Alat ukur ini banyak sekali, salah satunya dengan alat ukur DISC, MBTI dan sebagainya. Apalagi intelijensi sebagai trainable potensial, ya. Pengukuran trainable potensial untuk melihat potensi orang apakah masih bisa dikembangkan atau sudah sulit dikembangkan. Ini dengan intelijensi, IQ, alat tes yang banyak kita kenal dengan berbagai macam jenisnya. Nah, jadi konteks pada pemakaian alat tes kita juga harus bijak sebagai seorang rekruter. Sekali lagi, jangan sampai kita salah pakai alat ukur dan ini bisa menyebabkan kerugian bagi organisasi itu sendiri dan sekali lagi kepada kandidat itu sendiri. Dan proses asesmen ini akan berguna bagi perusahaan apabila nanti talent pool atau data poolnya telah kita kumpulkan dan suatu saat orang-orang yang punya karir perusahaan ingin kita develop, ingin kita promosi, ingin kita mutasi, pastinya kita akan butuh data itu lagi untuk kita review dan kita akan telah kembali agar bisa kita nilai untuk ke proses berikutnya. Untuk itu, pastikan proses rekrutmen Anda berbasis assessment dan berbasis alat ukur yang tepat. Terima kasih.